Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Kajian mengenai puasa, tugas-tugas kita di bulan Ramadan. Kita sudah sampai di pembahasan kemarin yang as-saumuli gitu. Nah, ini kita di halaman 286. Wa amma 'ala riwayati tsaniyah fastisna usyami min bainil a'mali yarji'u ila anna sa'iral a'mali lil 'ibad. Wasyamu ikhtassahu Allah ta'ala li nafsihi min baini a'mali 'ibadihi wa adhafahu ilaihi. Wa sayati dzikru tawjihi hadzal ikhtisas insyaallah ta'ala. Nah, berdasarkan riwayat yang kedua, bahwa pengecualian puasa dari amal-amalan yang lain itu kembali kepada bahwa semua amalan kecuali puasa itu manfaatnya kembali kepada hamba. Gitu. Kita percaya bahwa pahala-pahala yang kita dapatkan dari perbuatan baik itu pasti akan kembali kepada kita, gitu. Nah, sedangkan pahala puasa itu Allah khususkan untuk Allah sendiri, kan begitu. As-saumu li, kan begitu. Dan itu pun dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. As-saumu li, puasa itu untukku. Karena seorang hamba kalau puasa itu benar-benar meninggalkan keinginan yang menggebu-gebu dalam dirinya, dia tinggalkan demi ridho Tuhannya, begitu. Nah, ini insya Allah nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pengarang kitab. Gitu. Wa ma'ala riwayati tsalitsah, gitu. Adapun berdasarkan riwayat yang ketiga bahwa setiap amalan itu ada penebusnya dan puasa itu adalah kembali kepada Allah, itu ada penebusnya. Nah, itu riwayat yang ketiga itu bahwa fal istisna'u ya'udu ila takfiri bil a'mal. Wa min ahsani ma qila fi ma'na dzalik ma qalahu Sufyan bin Uyainah rahimahullahu qala hadza min ajwadil ahadithi wa ahkamiha. Idza kana yaumul qiyamati yuhasibullahu 'abdahu wa yuaddi ma 'alaihi minal madhalimi min sa'iri 'amalihi hatta la yabqa illa shaum fayatahammalullahu 'azza wa jalla ma baqi 'alaihi minal madhalim wa yudkhiluhu bis-shaumi al-jannah. Pengecualian puasa yang mana tidak ada kafarotnya. Kan setiap amalan itu ada penebusnya. Kalau kita melakukan keburukan, lalu kita juga melakukan kebaikan, kebaikan ini akan menghapus keburukan kita. Ya kan? Kan begitu. Nah, itu namanya ada kafarohnya, kan begitu. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang ucapan atau perkataan daripada Sufyan ibn Uyainah. Beliau mengatakan bahwa hadis as-saumuli ini adalah hadis yang paling indah, yang paling bijaksana, atau yang paling tepat atau paling ahkam, kan begitu. Karena apa? Karena beliau menceritakan bahwa besok di hari kiamat itu Allah itu akan menghisab setiap hambanya, menghitung hambanya, baik amal baik maupun amal buruk. Lalu kemudian ketika seorang hamba itu punya perilaku zalim kepada orang lain, kan begitu, maka kebaikan orang yang menzalimi itu akan diambil semua oleh orang yang dizalimi, kan begitu. Kebaikannya itu akan diambil. Nah, ketika seorang hamba itu sudah menzalimi orang lain, kebaikannya semua diambil, tapi ada satu kebaikan yang nggak bisa diambil oleh orang lain, yaitu adalah pahala puasa. Nah, oleh karena itu jika masih ada kezaliman yang belum bisa ditebus itu, maka Allah akan menanggungnya di situ. Maka Allah bisa saja Allah akan mengampuni, kan begitu. Kezaliman-kezaliman itu akan Allah tanggung, kan begitu. Lalu karena yang disisakan pahala puasa itu, itulah sebagai simpanan bagi seorang hamba nanti, itu akan sebagai syarat sebagai masuk surganya Allah. Kharajal Baihaqi min syu'abil imani wa ghairuh. Wa 'ala hadza fayakunul ma'na an-nasyama lillahi azza wa jalla. Maka berdasarkan inilah maka makna puasa itu untuk Allah taala.
fala sabila li ahadin ila akhdhi ajrihi minas siyami bal ajruhu muddakharun li sahibi 'indallahi 'azza wa jalla. Wa hina idzin faqad yuqalu inna sa'irul a'mali qad yukaffaru biha dhunubu sahibihima fala yabqa laha ajr. Oh enggak ada ini ya. Oleh karena itu enggak ada jalan lagi bagi seseorang itu untuk mengambil pahala orang lain, pahala puasa orang lain gitu. Tapi pahala puasa itu Allah simpan untuk orang yang berpuasa itu di sisi Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwa semua amalan kebaikan itu kadangkala untuk menebus dosa-dosa yang pernah dilakukannya sampai nggak ada pahala lagi kan begitu. Fa innahu ruwiya annahu yuwazanu yaumil qiyamati bainal hasanati wasayyi'at. Nah, diriwayatkan bahwa nanti di hari kiamat itu antara kebaikan dan keburukan itu ditimbang. Wa yuqassu ba'duha min ba'd. Kebaikan bisa menghapus keburukan. Kebaikan menghapus keburukan, kebaikan pokoknya ditimbang semuanya, keburukan itu sampai dipotong-potong gitu. Fa in baqiya minal hasanati hasanatun dakhala biha sahibuhal jannah. Maka ketika sudah ditimbang tadi, saling dihapus tadi, keburukan dihapus dengan kebaikan kayak gitu. Kalau ada satu kebaikan itu, maka itu menjadi syarat seseorang itu masuk surga. Qalahu Sa'id bin Jubair wa ghairuhu. Wa fihi hadisun marfu' kharajahu al-Hakim min hadis Ibnu Abbas marfu'an fayahtamilu an yuqala fi shaum innahu la yasqutu sawabuhu bimaqasatin wala ghairiha bal yuwaffaru ajru li sahibi hatta yadkhula jannah fa yuwaffa ajruhu fiha. Maka tidak akan ada yang pahala puasa itu tidak akan bisa terpotong dengan keburukan-keburukan yang lain. Maksudnya pahala puasa itu benar-benar nanti akan dipenuhi pahalanya oleh Allah sampai seseorang itu akan masuk surga. Ya itu makanya di surga itu ada salah satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu adalah pintu VVIP yang disiapkan oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Wa amma qawlu fa innahu li fa innallaha khassa siyama bi idzafatihi ila nafsi duna sa'iril a'mal. Waqad kathural qawlu fi ma'na dzalik minal fuqa'i was-sufiyyah wa ghairihim wa dzakaru fiha wujuhan katsirah wa min asani ma dzukira fihi wajhan. Nah, adapun firman Allah dalam hadis qudsi itu bahwa puasa itu Allah khususkan dengan menyandarkannya kepada Allah sendiri, bukan amalan-amalan yang lain. Itu banyak yang menafsiri dari kalangan ahli fikih, dari kalangan ahli sufi, kalian para sufi. Nah, beliau menyimpulkan di sini adalah pendapat yang paling baik, pendapat yang paling indah, pendapat yang paling bagus itu ada dua arti bahwa puasa itu untuk itu apa. Yang pertama ahaduhuma an-nasiyama wa mujarradu tarki hududhin nafsi wa syahawatihal asliyah allati jubilat 'ala al-'amali ilaiha lillahi 'azza wa jalla. Wa la yujadu dhalika fi 'ibadatin ukhra ghairas siyam. Li'anna al-ihrama innama yutraku fihi al-jima'u wa dawa'ihi min at-tibi duna sa'iri syahawat min al-akli wasyurb wa kadzalika al-i'tikafu ma'anahu tabi'un lisyam. Nah, arti fa'innahu lima puasa itu untuk Allah itu maksudnya bahwa dengan berpuasa itu kita meninggalkan batasan, meninggalkan keinginan nafsu yang memang kita diciptakan untuk menuruti keinginan itu. Tapi kita malah lebih memilih untuk berpuasa mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal itu tidak tercerminkan pada ibadah selain puasa. Misalnya ibadah haji. Ibadah haji itu ada ihramnya. Ihram kita memang tidak diperbolehkan, dilarang untuk berhubungan badan. Dan hal-hal yang lain lah yang terlarang, memakai wewangian, memakai pakaian yang berjahit dan lain-lain. Tapi ketika ihram kita masih boleh makan, minum apa saja, kan begitu. Selagi itu bukan hewan buruan, kan begitu. Begitu juga i'tikaf. I'tikaf memang kita nggak boleh berhubungan. Ketika di dalam masjid kita nggak boleh berhubungan. Tapi kita di dalam masjid kita masih boleh makan, minum sepuasnya, kan begitu. Wa amma sholatu fa innahu wa in tarakal musalli fiha jami' asyahawati illa anna muddataha la tatul fala yajidul musalli faqta at-ta'ami wasyarabi fi sholatihi. Faqad nuhiya ayusalliya wa nafsuhu tatuku ila ta'amin bi hadrati hatta yatanawala minhu ma yusakkinu nafsah. Wa lihadza umira bi taqdimil 'asya'i 'ala shalah. Begitu.
Nah, sekarang kalau perbandingannya puasa dengan sholat. Loh kan puasa menjaga, kita nggak boleh makan, minum, berhubungan badan. Sholat kan juga nggak boleh makan, minum, berhubungan badan. Tapi bedanya bahwa sholat itu waktunya sebentar. Ya jamaah paling maksimal 5 menit lah. Gitu udah panjang 5 menit itu. Ya kalau sholat sendiri 2 menit, 3 menit udah selesai. Iya nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak berhubungan badan. Tapi waktunya sebentar. Tapi kalau puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Kan begitu. Maka kayak orang yang sholat itu kayak nggak boleh makan dan minum, tapi kayak nggak ada perasaan saya nahan makan dan minum selama sholat, kan nggak ada, kan begitu. Gitu. Nah, bahkan kita itu dilarang untuk sholat, tapi kita itu lagi kepengen-pengennya makan. Ketika memang makanan itu ada di hadapan kita gitu, sampai kita itu makan sehingga hati kita tenang, nggak mikirin makan ketika sholat gitu loh. Oleh karena itu ketika malam hari ketika itu kita itu nggak sunnahnya atau dianjurkan untuk mendahulukan makan malam daripada sholat isya, agar lebih baik itu kita makan kepikiran sholat daripada sholat kepikiran makan. Wa dhahaba ta'ifatun minal ulama ila ibahati syurbil ma'i fi sholati tatawwu wa kana Ibnu Zubair yaf'aluhu fi sholati wa riwayatun 'an Imam Ahmad wa hadza bi khilafis siyam. Nah, walaupun sebagian ulama masih ada bahkan ya, kalau tadi puasa itu nggak boleh makan dan minum, tapi ada di sholat sunnah ada ternyata sebagian pendapat yang boleh minum di sholat sunnah. Bahkan Abdullah bin Zubair pernah melakukan itu di sholatnya, yaitu dalam riwayat salah satu mazhab Imam Ahmad. Nah, ketika berbeda halnya bulan puasa atau berpuasa, fa innahu yastayibun nahara kullahu fayajidu shaimu faqda hadhihi syahwat wa tatuqu nafsuhu ilaiha khususan fi nahari shaif li shiddati harrihi wa tulihi. Wa lihadza rawiya anna min khisalil imani as-shauma fi shaif. Nah, kalau puasa itu orang itu benar-benar menahan dirinya 1 hari penuh. Padahal dirinya itu pengen makan, pengen minum, pengen berhubungan, ya enggak? Itu benar-benar ditahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Apalagi di waktu musim panas, di mana panasnya itu 1 hari penuh, dia masih nahan, lapar, haus di situ, kan begitu. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa salah satu bentuk iman seseorang itu saat dia mampu berpuasa di musim panas. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Ramadan fi safari fi shiddatil harri duna ashabihi kama qala Abu Darda kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fi safarin wa ahaduna yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil harri wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Rawahah. Nah, dulu Rasulullah itu pernah berpuasa di bulan Ramadan saat berpergian lagi. Gitu. Di musim yang sangat panas. Sahabat-sahabat yang lain nggak mampu untuk berpuasa, tapi Rasulullah masih berpuasa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Beliau pernah menceritakan bahwa kita pernah bersama Nabi di bulan Ramadan dalam sebuah perjalanan sampai saking panasnya itu setiap kita itu pas naruh tangannya itu di atas kepalanya untuk menahan rasa panas itu. Dan di situ Rasul itu masih berpuasa bersama dengan satu sahabat yaitu Abdullah bin Rawahah. Nah, kemudian wa fil muwatta annahu kana bil arji yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'imun minal 'atash. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana bil arji yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'imun minal 'atash aw minal har. Dan dalam hadis Al-Muwatta, dalam kitab Al-Muwatta, Nabi itu pernah di daerah Arsh gitu, pernah menyiramkan air di kepalanya sedangkan beliau saat itu berpuasa saking panasnya, saking hausnya. Fa idza ishtadda tawqanun nafsi ila ma tashtahi ma'a qudratiha 'alaihi thumma tarakathu lillahi azza wa jalla fi mawdi'in la yattali'u 'alaihi illallah kana dzalika dalilan 'ala sihhatil iman fa inna sha'ima ya'lamu anna lahu rabban yattali'u 'alaihi fi khalwatihi wa qad harrama 'alaihi ayatanawala syahawatihil majbul 'ala al-maili ilaiha fil khalwah fa ata'a rabbah wa imtathala amrah wa ijtanaba nahyah
khaufan min iqabih wa raghbatan fi thawabih fasyakarallahu ta'ala lahu dzalik wa ikhtassa li nafsihi amalahu hadza min baini asairi a'malih wa lihadza qala ba'da dzalik innahu innama taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli qala ba'dus salaf tuba liman taraka syahwatan hadirah li mau'idi ghaibin lam yarah. Nah, ketika keinginan nafsu itu bergejolak, itu menuntut untuk menurutinya, untuk dituruti hawa nafsu itu, lalu dia memilih untuk meninggalkan, untuk melawan hawa nafsunya demi Allah, kan begitu. Untuk Allah, di dalam tempat yang tidak ada yang Allah, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai bukti akan benarnya, akan sahihnya keimanannya. Karena orang yang berpuasa itu mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang melihatnya dalam keadaan dia itu kesepian, dalam keadaan dia itu sendiri, gitu. Dan Allah telah mengharamkannya untuk menuruti hawa nafsunya, yang mana hawa nafsunya itu menyuruhnya untuk condong terhadapnya ketika sendiri. Dia lebih memilih taat kepada Tuhannya, mengikuti apa perintahnya dan menjauhi larangannya. Dia tahu bahwa dia itu juga takut akan siksanya, berharap pahalanya. Lalu Allah pun ibaratnya itu Allah itu bersyukur, Allah itu memberikan reward kepada hambanya itu, lalu mengkhususkan amalan puasa itu daripada amalan-amalan yang lain. Lalu dalam hadis yang selanjutnya itu kan bahwa seorang hamba itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya karena Allah, bukan karena yang lain. Oleh karena sebagian ulama salaf mengatakan sangat beruntung sekali orang yang meninggalkan hawa nafsu yang ada di hadapannya untuk janji yang belum pernah dia lihat, yakni pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lamma alimal mu'minu shaimu anna ridha maulahu fi tarki syahawatihi qaddama ridha maulahu ala hawahu. Insyaallah di penjelasan selanjutnya di pertemuan selanjutnya ini mengenai penjelasan lebih panjang lagi bahwa kalau kita puasa itu lebih memilih kehendak Allah daripada keinginan kita. Kita dalam diri kita pasti pengen makan saat lapar, pengen minum saat lapar, pengen berhubungan badan saat kepingin berhubungan badan. Tapi di siang hari bulan Ramadan kita rela melawan hawa nafsu kita itu, keinginan kita untuk makan, minum dan berhubungan badan itu demi mengikuti, demi demi taat, demi mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk anjuran berpuasa, dari situlah kita mendapatkan kekhususan bahwa pahala puasa itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada kita nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.